Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Fubar season pertama episode kelima. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Tina yang sedang mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan Barry karena telah terdapat masalah kecil yang terjadi kepada Great Dane. Ia juga bertanya seberapa parah serangan jantung yang Barry miliki. Sementara Luke sedang menjelaskan kepada timnya bahwa ia bersama Emma akan pergi mencari miniatur reaktor nuklir. Sedangkan Aldo dan Rue harus mencari keberadaan dari Great Dane agar mereka bisa kembali ke penjara untuk menukar Barry dan Great Dane. Di tengah perjalanan, Tina memberitahu kepada para agen beserta mereka semua bahwa satelit telah berhasil menemukan letak keberadaan dari mRN itu berada. Lalu, ia dengan segera memberikan lokasinya kepada mereka berdua. Ketika Ruth dan Aldon sedang mencari kemungkinan kemana Great Dane kabur, tiba-tiba saja rupanya Great Dane datang dari belakang dengan boneka beruang beserta. Ia berkata jika dirinya tak akan membiarkan anaknya menjadi buronan atas kesalahan yang ia lakukan. Sehingga Great Dane lebih memilih untuk menyelesaikan hukumannya daripada mengambil resiko dengan membuat anaknya menjadi seorang buronan. Lantas dengan segera Tina memberitahu Barry bahwa Great Dane telah berhasil ditemukan yang membuat Rue dan Great Dane dapat segera melakukan pertukaran dengannya. Saat mendengar sirine, Barry menjelaskan jika mereka harus segera bergegas karena inspeksi baru saja akan segera dimulai. Setelah tiba di suatu wilayah, Tina sempat memperingati Luke dan Emma bahwa daerah itu adalah pusat kriminal di kota tersebut, sehingga mereka harus ekstra berhati-hati. Dan ketika memasuki kawasan, Luke beserta Emma bersiap-siap dengan segera mereka langsung meringkus para penjahat yang telah mencuri mobil mereka. Mereka berdua pun mulai menunjukkan keahliannya dengan menghabisi satu persatu para penjahat itu. Luke berkata jika mungkin membuat Aldon menjadi suruhan dari Great Dane adalah rencana yang buruk. Sebab Luke sangat mengenal Boro dan ia yakin Boro akan memberhentikan kesepakatan itu jika mereka mengetahui bahwa Great Dane telah tiada. Lalu mereka pun menemukan seseorang yang sangat mirip dengan Great Dane sehingga mereka berusaha agar orang itu mau ikut bersamanya. Di pagi hari, Aldon menjelaskan kepada Boro jika hasil tes Great Dane masih belum keluar sehingga ia perlu menjaga jarak agar tak menularkan penyakit kepada kliennya. Di sana Boro mencoba menyapa Great Dane dan mengajaknya untuk berpesta kembali. Dengan segera lalu Emma memerintahkan kepada pria itu agar segera memberikan gestur gerakan agar Boro tak mencurigainya. Ketika anak buah dari Boro membuka peti, rupanya Boro melihat bahwa Great Dane terluka. Dan ia juga menyadari jika kotak itu adalah sebuah tipuan sehingga ia berusaha untuk kembali melarikan diri. Aldon sempat mendapatkan sedikit duel dengan seorang pria yang berbadan besar. Namun sayangnya kekuatan Aldon tak dapat menyaingi ketahanan tubuh dari pria besar itu. Dan beruntungnya, Aldon mendapatkan bala bantuan dari Diana yang merupakan mantan kekasihnya. Sementara Luke dan Emma mencoba untuk menembak Boro yang sedang lari ketakutan. Dan beruntung pula, mereka tak perlu melakukan penembakan karena Boro telah pingsan oleh obat bius yang berhasil mereka suntikan padanya. Di dalam penjara, Barry ternyata harus mendapatkan tamu yang tadi undang ketika petugas yang akan memeriksa Great Dane datang. Sehingga mau tak mau Barry pun mencoba untuk membuat petugas itu untuk tertidur. Tetapi alih-alih membuatnya tertidur, Barry justru berhasil membuat petugas itu untuk tidur selamanya. Tak lama kemudian Barry pun dihampiri oleh Great Dane yang menjelaskan jika petugas itu takkan ada yang mencarinya. Serta ia juga meminta Barry untuk menyembunyikan mayat itu ke sebuah sel yang berisikan penjahat kanibal. Sehingga pihak penjara akan menyadari jika kematian petugas itu adalah karena ulah dari si penjahat kanibal. Setelah tiba di penjara, Barry akhirnya berani jujur bahwa sebenarnya ia mengajukan diri tersebut karena ingin membuat Tina terkesan dan kagum kepadanya. Serta Barry juga mempertanyakan apakah setelah kepulangannya Tina mau pergi kencan bersamanya. Rupanya Tina tak mempermasalahkan hal itu dan ia mau menerima kencan yang Barry telah berikan kepadanya. Kemudian Barry dihampiri oleh Luke yang bangga atas apa yang telah ia lakukan hari ini. Di sana Luke juga memberitahu Emma bahwa ia menyesal karena tak mempertahankan ibunya. Bahkan dia mempertanyakan apakah mungkin Emma akan melakukan apapun demi hubungannya dengan Carter berjalan dengan baik.
Emma menjawab ia tak perlu melakukannya, karena dirinya tak akan mengulang kesalahan yang sama seperti apa yang pernah ayahnya lakukan. Setibanya di rumah, Luke langsung mendapatkan telepon dari Dot yang menjelaskan bahwa Telly telah mencoba untuk menggali laporan keuangan fitness miliknya, sehingga ia menduga jika mungkin Telly akan menyadari penyamaran dari Luke. Dan benar saja, rupanya Telly langsung menghampiri Luke sembari menangis dan menjelaskan jika mereka berdua perlu berbicara. Saat itu Telly tak membicarakan mengenai tempat pekerjaannya, melainkan ia justru membicarakan mengenai Romy yang merupakan cucu dari Luke. Di sebuah bar, Emma sedang berbincang dengan Carter jika Romy ternyata memiliki penyakit yang membutuhkan sel sumsum tulang belakang untuk bertahan hidup. Emma juga meminta kepada Carter agar mengusahakan ide donor yang telah ia lakukan di sekolahnya. Di sana terdapat pula seorang pria bernama Kyle yang dengan segera mereka langsung menghampirinya untuk menjelaskan jika sperma yang Kyle berikan kepada Sandy Yoon atau wanita yang telah Kyle hamili dan ditinggalkan telah membuahkan anak. Luke menjelaskan jika gadis itu bukanlah sembarang gadis sebab wanita itu telah menjadi menantunya. Dan saat ini anaknya telah sakit serta membutuhkan sumsum tulang belakang. Sehingga Kyle ada kemungkinan sangat cocok dengan Romy. Lalu tak lama kemudian Barry menghampiri Kyle untuk mengambil sampel DNA-nya agar mereka bisa menguji. Luke menegaskan bahwa jika hasilnya cocok, maka mereka meminta Kyle untuk bersedia mendonorkan sumsum tulangnya kepada Romy. Di ruang rapat, Dot berkata bahwa ia masih mencoba untuk membantu Luke mencari pendonor Romy, serta ia akan memberitahukan jika klien dari Boro adalah penjahat kelas atas, sehingga mereka harus bisa membuat Boro menarik penjahat kelas atas itu keluar dari sarangnya. Mereka pun sempat dilanda kebingungan antara menggunakan metode penyiksaan atau tidak, dan beruntungnya Dot tak mengambil keputusan apapun untuk melakukan penyiksaan. Sebagai gantinya, ia akan mempersiapkan Carlson apabila ia dibutuhkan. Di ruang interogasi, Luke mencoba menjelaskan bahwa Boro harus memberitahukan informasi mengenai kliennya. Karena jika tidak, maka pihaknya akan mengutus seorang penyiksa agar Boro memberikan informasi. Di satu sisi, Kyle sedang menghampiri mereka untuk memberitahukan jika ia menyetujui mendonorkan darah itu dengan sebuah imbalan atas jasanya sebesar $150.000. Mendengar hal itu membuat Emma marah karena Kyle begitu tega dengan darah dagingnya sendiri. Lalu setelah kepergian dari Kyle, mereka ribut mengenai biaya yang tak sanggup mereka bayar. Luke mencoba menenangkan mereka dengan menjelaskan bahwa ia akan mengusahakan pembayaran terhadap Kyle. Dengan segera Luke pergi ke kamar dari Romy untuk mengambil berlian yang sempat ia berikan padanya. Ia juga memberitahu Emma bahwa dirinya sengaja memberikan itu kepada cucunya sendiri untuk tabungan miliknya. Tak lama kemudian, Emma menghampiri Oscar untuk bertanya terkait mengapa ia bisa bersantai di sana untuk mengecat kuda-kudaan sedangkan keponakannya kini sedang sekarat membutuhkan bantuan. Luke juga berusaha untuk menghampiri Kyle agar menjelaskan mengenai berlian itu selagi Barry memasangkan alat pelacak pada mobil miliknya. Di sana Luke menyetujui untuk membiarkan Kyle memeriksa terlebih dahulu berlian yang akan ia berikan. Di ruang interogasi, ketika hendak melakukan penyiksaannya, Carlson dihampiri oleh Dot yang memintanya untuk membatalkan penyiksaan itu karena mereka akan membuat kesepakatan dengan Boro. Mendengar hal itu membuat Emma marah karena mereka melepaskan Boro begitu saja. Dan Dot menjelaskan bahwa pihak OFAC telah meminta Boro untuk kembali ke negaranya, sehingga mau tak mau mereka harus merelakan Boro. Karena keputusan itu membuat Emma kesal. Dan ia langsung mencoba memaki Dot atas kesepakatan yang harus mereka lakukan dengan Boro. Karena tak menerima dirinya dibentak oleh bawahannya sendiri, Dot pun marah dan menjelaskan bahwa Emma harus menjaga sikapnya. Di sebuah ruangan, Dot memberitahu Luke bahwa mereka mungkin harus membiarkan ekstradisi Boro sebab di masa mendatang akan memudahkan mereka untuk menangkap Boro yang sedang melakukan bisnisnya. Dot juga memberitahu Luke bahwa ia mungkin harus lebih bisa mengontrol putrinya karena putrinya telah kehilangan kendali. Luke berkata jika beberapa hari ini Emma memang sedang menjalani hari yang berat. Serta ia meyakinkan Dot bahwa mereka membutuhkan agen kompatibel seperti Emma dalam timnya. Lalu dengan segera Luke menghampiri Boro untuk bertanya terkait bagaimana cara kerja mereka untuk menangkap klien-kliennya. Yang membuat Boro pun langsung memberikan secara detail bagaimana rencana mereka kepada Luke. Setelah keluar dari ruangan, Luke memberikan tugas kepada Emma dan Aldon untuk menjaga Romy apabila Kyle mengingkari janjinya. Sedangkan dirinya akan pergi ke sebuah tempat di mana Boro dapat membuat video penjualan nuklirnya.
Di sebuah tempat terpencil, Boro pun dengan segera membuat videonya. Dan selagi Boro membuat video, Luke menelpon Emma untuk memberitahukan jika Barry mengetahui lokasi di mana Kyle berada. Di ruang operator, Barry mencoba untuk mengajak Tina kembali melakukan kencan kedua. Serta Barry pun pada akhirnya mendapatkan sinyal di mana letak dari klien Boro. Dan di dalam bar, Emma sedang mempertanyakan apa yang telah Kyle lakukan dengan duduk bersantai sementara keponakan Emmanya sedang sekarat. Yang membuat Emma mengambil tindakan untuk membawa Kyle pergi dari tempat itu secara paksa. Lalu setelah berhasil membawa Kyle, Emma memberitahu Luke bahwa mungkin metode penyiksaan akan membuahkan sumsum tulang belakang yang dapat membantu Romy. Setibanya Emma dan Aldon di tempat fitness, mereka bergegas untuk memasukkan Kyle ke dalam ruangan. Yang sayangnya, aksi mereka ternyata telah terekam oleh saingan tempat fitness yang lain. Lalu ketika Kyle telah terikat, Carson pun datang dengan muka senang karena akhirnya ia bisa melakukan penyiksaan terhadap orang lain. Ia juga berkata jika telah mempelajari sedikit cara mengenai bedah sumsum di Wikipedia. Di satu sisi, Luke menyadari bahwa penyergapan yang mereka lakukan pada klien Boro adalah sebuah tipuan. Sebab di gudang itu tak lama kemudian tiba-tiba mendapatkan serangan dari anak buah Boro yang telah mendapatkan koordinat di mana video itu dibuat. Sayangnya, Luke dan Rue ternyata tak bisa membalas balik serangan itu. Sehingga mereka harus merelakan Boro melarikan diri dengan koper nuklir yang telah mereka curi. Setelah Boro dan anak buahnya kabur, Rue mencoba mengajak Luke untuk mengejar mereka kembali. Namun Luke menolak sebab mustahil mengejar Boro yang melarikan diri menggunakan helikopter. Ia juga lebih memilih untuk hadir dalam proses operasi tulang sumsum yang akan dilakukan kepada cucunya. Lalu Luke pun pergi dari tempat itu. Setibanya di rumah sakit, Emma menjelaskan bahwa operasi itu berjalan dengan lancar. Ia juga berterima kasih kepada Aldon karena telah membantu dan meringankan bebannya. Serta ia bertanya apakah Aldon membaca laporannya. Aldon menjawab bahwa Boro sengaja ditangkap agar ia bisa mencuri kembali koper nuklir itu. Dan semua alamat IP dari klien Boro telah dipalsukan oleh Kane. Dan di sana, sebagai ucapan berterima kasihnya, Emma memberikan ciuman atas semua yang telah Aldon lakukan untuknya. Namun ternyata hal itu dilihat oleh Luke yang sedang berada di kejauhan. Dan saat Emma kembali dengan Aldon, membuat Carter langsung bertanya-tanya, mengapa mereka datang secara bersama. Hal itu membuat situasi menjadi canggung, dan Carter pun menanamkan kecurigaannya kepada Emma. Tetapi Emma menanggapi hal itu dengan mengira jika Carter telah bertingkah aneh padanya, sehingga ia mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan melihat Romy. Tak lama kemudian, Luke datang untuk bertanya kepada Carter mengapa dirinya terlihat murung. Carter berkata bahwa Emma ternyata kelihatan seperti menjauh darinya, dan Luke hanya mencoba untuk menjelaskan jika beberapa hari ini adalah hari yang berat untuknya. Serta ia memberikan wejangan apabila Emma menjauhkan darinya, maka tugas Carter adalah untuk memperjuangkan Emma kembali. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Luke yang mendapatkan kabar dari Telly bahwa situasi Romy akan segera membaik. Serta Telly yang menerima video terkait penculikan yang telah dilakukan di tempat kerjaan milik suaminya. Dan pembahasan dari series Fubar season pertama episode ke-5 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian series dari Fubar? Apakah series ini jauh lebih seru daripada series Tulsa King? Berikan kami komentar positif di kolom komentar. Serta tetap jangan lupa subscribe channel kami serta channel Tunikflix. Karena kami akan membahas Fubar setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.